Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kita kaum muslimin tentu mengetahui tentang Dabatul Ardi, makhluk melata yang keluar dari perut bumi yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan di akhir zaman nanti. Apakah Dabatul Ardi ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Apakah Dabatul Ardi ini? Dabatul Ardi adalah hewan raksasa melata yang keluar dari perut bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat ke-82. Artinya, apabila telah kami putuskan suatu siksa atas mereka itu, lalu kami keluarkan Dabatul Ardi, binatang melata dari perut bumi, dan masih berbicara mengatakan bahwa manusia itu tidak yakin akan tanda-tanda kebesaran kami. Demikian Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang Dabatul Ardi di dalam Al-Quran. Konon kabarnya bahwa panjang tubuh binatang ini sampai 60 hasta. Artinya tubuh binatang ini tinggi besar. Makhluk ini adalah binatang ajaib. Di antara keajaibannya itu bahwa dapat berbicara fasih seperti manusia. Dan pada saat-saat itu masih saja manusia tidak mau beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa dunia akan berakhir atau kiamat. Tegasnya keluarnya Dabatul Ardi itu adalah sebagai tanda kiamat. Adapun ciri-ciri makhluk Dabatul Ardi ini adalah mempunyai 2 sayap, 4 kaki, bentuk badan seperti himar, sangat besar, bentuk kepalanya seperti kepala sapi, dengan 2 tanduk di kepalanya. Matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga onta, bulunya halus seperti bulu harimau, dan berbelang seperti loreng harimau. Singkatnya, Dabatul Ardi adalah suatu binatang ajaib yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada masa dahulu dan belum pernah dilihat manusia binatang yang berbentuk seperti itu. Satu binatang raksasa yang ajaib, makhluk ini luar biasa besarnya dan amat menakjubkan. Makhluk ini dapat berjalan, berdiri, dan dapat berbicara secara fasih seperti manusia. Ia memegang sebuah tongkat dan sebuah cincin. Setengah ulama menerangkan bahwa tongkat itu adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin itu adalah cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Konon ceritanya, mula-mula makhluk ini terlihat di malam Jumat. Pada malam itu, ia mulai berkeliaran. Mulanya orang-orang banyak tidak percaya dan merasa aneh apakah benar memang ada makhluk seperti ini. Setelah siang hari, jelaslah makhluk ini kelihatan sangat besar sekali, kira-kira 30 meter tingginya. Ketika itu, bukan main orang dibuat terkejut melihat makhluk raksasa yang belum dikenal oleh ahli sejarah manapun binatang purba bentuk rupanya semacam itu. Lihat makhluk Dabatul Ardi ini, orang-orang menjadi panik. Bukan main besar dan hebatnya. Ia dapat berlari, dapat terbang, mengejar mangsanya. Sudah pasti penduduk menjadi ketakutan. Orang-orang tidak berani keluar rumah, mereka takut dibinasakan. Setiap makhluk ini melihat manusia lalu ditangkapnya, dipegangnya seperti memegang boneka saja. Rupa-rupanya makhluk ini bukan memakan manusia, tapi malah pandai berbicara fasih seperti manusia. Mengapakah engkau insan tidak mau beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah telah nyata dan bukti di hadapan mata mereka. Aku datang bukan untuk memakan daging manusia. Atas nama Allah Subhanahu wa taala yang memberikanku kekuasaan untuk memutuskan siapa mukmin pada hari ini dan siapa kafir. Kalian tidak perlu takut kepadaku. Konon kabarnya, bila orang ditangkap, digosokkan mukanya dengan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika ia muslim, maka dengan kudratullah lalu memancarkan cahaya yang bersinar-sinar dari mukanya itu. Akan tetapi sebaliknya, bila seorang kafir atau munafik tertangkap olehnya, dilihatnya tidak ada tanda iman padanya, lalu diketok
rontok-rontoknya kepala orang itu. Dan dengan seketika warna muka orang itu berubah menjadi hitam. Mungkin makhluk ajaib ini adalah seorang malaikat juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugasnya itu. Karena para malaikat bisa berganti rupa dengan rupa apa saja yang mereka inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, artinya sesungguhnya para malaikat itu pandai berganti rupa dan memotong perjalanan jauh dalam 1 detik saja. Demikian pendapat ulama ahli tauhid tentang malaikat. Makhluk Dabatul Ardi ini mengembara di muka bumi selama 40 hari atau lebih kurang kira-kira sebulan 10 hari. Demikian keterangan tentang makhluk Dabatul Ardi yang melata yang keluar dari perut bumi. Semoga mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.